Oke, Om Doni bisa ceritakan proses pembuatan album ini kan karena semua musik digarap sama Om Doni. Ya, Mas Pras menulis syair, Mas Pras membuat lirik dan melodi. Mas Pras merekam dulu dengan akustik gitar ya, musik dasar dengan vokal, guide lah. Baru saya kerjakan musiknya. Dari situ tanpa ada perubahan tempo sebetulnya, tapi banyak sekali terjadi perubahan harmoni gitu untuk lebih ke dengan tujuan maksud positif untuk lebih ke arah yang misalkan gitu menjauhkan persamaan dengan musik yang lain, kita hindarin justru jangan seperti ini karena ini akan sama dengan ini, kalau seperti ini akan sama dengan ketika kita buat musik tahun 80-an kayak gitu. Akhirnya jadilah satu persatu lagu itu jadi hingga sampai 8 lagu di album yang pertama ini. Berapa lama waktu proses pembuatannya? Saya bisa menyelesaikan nggak lebih dari 2 hari sebetulnya dengan musik dasar yang sudah jadi dan syair, baru kemudian untuk make up-nya Mas. Musik dasar udah kita bisa kerjakan, selesai 2 hari cukup. Kemudian Mas Pras take vokal ulang, kemudian ada pengisian-pengisian yang sifatnya lebih ke penerawangan gitu. Ini lagu ini syairnya seperti ini suasananya seperti ini. Oh, coba saya isi dengan pengisian itu yang penambahan waktu sebetulnya. Berarti total waktu dari raw material ke album yang sudah jadi itu kurang lebih berapa? Ada 1 tahun? Oh, nggak sampai Mas, nggak sampai sebetulnya nggak sampai. Kalau kita bicara sampai dubbing vokal, sampai pengisian, sampai mixing, satu lagu sebetulnya seminggu selesai. Kalau 8 lagu 8 minggu selesai, tapi kan kita nggak continue ya, karena kami juga ada pekerjaan lain yang subsidi silang lah istilahnya gitu. Ini lebih ke melestarikan gitu. Mas Pras bisa mencipta lagu, Mas Pras bisa menulis lagu, kenapa nggak kita rekam, kenapa nggak kita edarkan. Tujuannya nomor satu itu, gitu. Jadi tujuannya sebetulnya nggak lebih dari itu ya. Tadi dibilang musiknya itu adalah berbeda dengan musik religi lain. Apa sih Om yang membedakan? Apa karena ada instrumen khusus yang dipakai? Soal organ itu bisa diceritakan Om? Sebetulnya kalau beda ya tergantung orang yang menilai ya. Tapi menurut kami musik biasanya kalau sudah religi biasanya dimulai dengan minor. Kita dengar hampir semua lagu religi kebanyakan lah gitu ya minor. Itu dari nadanya. Kemudian ada unsur-unsur Timur Tengah. Biasanya begitu. Kuat sekali misalkan kita nyebut Mahir Zain. Itu udah total nggak ada Indonesianya gitu. Karena memang dia dari sana gitu, tapi akhirnya itu mau menguat sekali gitu, sehingga kita datang ke mall atau kemana dengar lagu itu. Sebetulnya religi apalagi Indonesia nggak harus seperti itu menurut kami. Ada beberapa instrumen yang saya masukkan di sana, misalkan nikmatnya Idul Fitri ini dari akustik gitar, Mas Pras, saya ingat zamannya Cat Stevens misalnya gitu ya. Terus kemudian saya masukkan unsur organ Hammond di sana. Yang tadinya organ ini akan kita dengar kalau nanti tanggal 25 Desember atau Natal dan sebelumnya gitu. Suasana itu yang kita selalu dengar gitu. Tapi ini coba saya masukkan, ternyata menurut kami gitu, ini juga nggak ada salahnya dan ini ada rasa yang baru gitu. Dan hampir semua lagu Mas Pras mayor, minornya hanya satu lagu kalau nggak salah ya. Lagu dari 8 itu. Nah, lalu mengenai tadi organ dan identik dengan musik Natal atau musik kaum Nasrani seperti itu, dalam sudut pandang Om Doni sendiri nih, apakah musik itu berarti tidak, instrumen itu tidak mewakili suatu agama? Setuju seperti itu atau Sangat setuju, sangat setuju. Saya dengar bunyi musik gospel yang sekarang kadang ada tabla, ada rebana. Nggak harus mewakili. Memang di gereja ada organ, di masjid nggak ada organ gitu ya. Tapi bukan berarti organ itu nggak boleh bunyi di lagu religi yang baladanya Mas Pras ini gitu. Saya coba aja. berarti tidak mewakili agama ya instrumen Tidak itu? mewakili agama. Nggak ada identik agama dengan musik.
gitu. Piano apalagi string, biola, nggak ada saksofon, nggak ada. Hampir semua instrumen bisa dipakai di agama manapun. Nah, terkait soal perbedaan, mungkin kan Doni di tahun 80-an pernah menjadi musik director dari Sambimbo, grup Bimbo. Ya, Grup Bimbo seperti itu. Mungkin bisa diceritain nggak Om, maksudnya keterlibatan Om Doni waktu itu di grup Bimbo? ya, ya. Ada beberapa lagu yang memang saya yang bikin musiknya, yang sampai sekarang masih diputar. Mungkin ada Sajadah Panjang, ding dong dong ding 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 dong ding dong. Itu minor juga, Mas. Terus Tuhan minor juga, Mas, gitu. Jadi itu yang saya justru hindarin gitu. Lagu itu bagus, Tuhan, Sajadah Panjang, Taufik Ismail bikin liriknya. Terus Ketika Tangan dan Kaki yang Pak Taufik juga bikin sama almarhum Chrisye, minor juga, bagus juga gitu. Justru itu yang coba kita hindarin gitu. Coba kita main mayor yuk gitu loh. Nanti denger lagu apa Nikmatnya Idul Fitri, mayor, seger gitu. Jreng, genjreng itu seger, adem. Ternyata Idul Fitri nggak harus kita bunyi beduk, nggak harus bunyi rebana, nggak harus itu. Kalau kita lihat syairnya Mas Pras pas dengan melodi lagunya, syairnya dengan hasil yang kita rekam, saya rasa pas gitu. Dan lagu-lagu Bimbo kan waktu itu juga sangat abadi istilahnya seperti itu, sampai sekarang terus diputar. Terus lagu Ita Purnamasari dengan menyebut nama Allah terus diputar. Berarti kan lagu religi ini cenderung lebih memiliki intensitas yang lama untuk didengarkan. Dan band-band sekarang juga mengcover lagu-lagu religi, pasti lagu-lagu itu lagi kan Om. Ya. Nah, tanggapannya gimana Om? Apakah ingin menciptakan lagu yang juga intensitasnya bisa panjang? Ya, itu hebatnya lagu religi. Keabadiannya itu panjang, jauh lebih panjang ketimbang lagu pop yang 1 kali 2 kali tayang habis itu habis gitu. Karena mungkin juga nggak seproduktif lagu pop. Lagu religi biasanya setahun sekali mereka ciptakan, diedarkan bebarengan dengan Ramadan atau Lebaran, timingnya gitu. Jadi sementara lagu pop kan setiap hari bisa dibikin, setiap minggu bisa direkam, setiap bulan bisa diedarkan. Ribuan gitu. Kalau lagu religi nggak banyak gitu. Lagu religi nggak banyak. Akhirnya juga sama, lagu dangdut juga begitu. Ketika dangdut agak nyungsep ke bawah dan nggak produktif lagi, penyanyi dangdut nyanyi lagu yang sama. Semua nyanyi wakuncar, semua nyanyi mawar merah, semua nyanyi mawar merah gitu. Siapapun penyanyinya, sama religi. Si grup band ini nyanyi lagu ini nyanyi ini hampir lagu yang karena nggak seproduktif lagu pop. Mudah-mudahan lagu ini ada yang bagus Dialova, tapi Dialova itu tinggi sekali anunya ya, faktor kesulitannya. Nggak semua penyanyi bisa nyanyi bagus sebagus Once di Dialova atau Opik gitu, misalnya seperti itu. Nah, kalau lagu Tuhan mungkin banyak orang yang bisa lebih menyanyikannya gitu ketimbang yang lain gitu. Lah Mas Pras mencoba dengan lagu Nikmatnya Idul Fitri, Hajar Aswad dan Pagi ini, mudah-mudahan 3 lagu ini akan jadi ada lagu baru lah gitu. Ada perbendaharaan baru di lagu religi gitu. Jadi nggak itu diulang terus, nggak itu diulang. Kita juga akan seneng gitu. Kira-kira soal apa tadi promonya menggait tour travel itu kan jadi satu inovasi juga ketika orang tidak memikirkan hanya mengandalkan RBT atau penjualan digital, tapi di sini penjualan fisik juga kencang, tapi masuknya di tour and travel karena tidak hanya berbatas di Ramadan saja. Kami sudah mencoba tapi baru satu tour travel ya, baru satu. Saya belum tahu nih kalau mereka bisa semuanya menerima dengan album yang sama, mungkin kuota kita kan banyak nih, mungkin akan bisa, tapi ini baru satu tour travel, jadi baru 500 keping lah istilahnya gitu, karena mereka kan juga jatahnya nggak banyak, satu tour travel. Coba kalau bisa 10 berarti bisa 5.000, syukur-syukur kalau bisa 100, wah luar biasa, dan ini akan berulang, nggak harus lagu baru. Karena isinya Hajar Aswad, siapapun yang datang ke sana
ke Masjidil Haram, ketika melihat Hajar Aswad, mendengar lagu ini pengen balik Mas, pengen balik itu, sama yang Mas Pras sampaikan, pengen balik. Saya sudah coba gitu, beberapa rombongan haji yang pernah juga saya berangkat haji bareng mereka, ketika dengar lagu ini, Mas Doni yuk kita balik yuk barengan. Ini luar biasa, walaupun nggak semudah kata-kata, karena kan dibatasin. Belum tentu 10 tahun sekali kita bisa balik Mas resminya gitu. Mau sekalipun kita punya uang, itu kan luar biasa Mas. Ingat loh Hajar Aswad di depan mata, Mas Pras bisa pegang, saya nggak bisa. Nggak semua orang mampu. Wah itu kalau baca, dengar itu Mas, nangis Mas, ingin balik. Mau tahu soalnya geliat industri musik di Indonesia, Om sendiri kan sudah sangat senior di industri musik ya, di industri produksinya. Ada tanggapan kalau mengenai industri musik Indonesia? Saya sangat tidak punya ambisi untuk berjualan. Sulit kita jualan fisik CD. Ada satu toko di Plaza di situ lagi sales 70% karena mau pindah atau mau tutup. Menyedihkan kan Mas? Sekarang di sale CD-nya 50-70%. Mau tutup lagi setelah yang di Mahakam tutup, sekarang ada tutup lagi di mall yang sebesar itu. Kita sudah nggak punya toko CD Mas. Tapi bersyukur masih ada iTunes. Saya bisa ngejual lagu religi ini ke TKI yang ada di luar negeri sana mungkin dengan iTunes. Karena mereka nggak harus ke toko, mereka nggak harus izin ke tuannya gitu, yang harus mau beli, nggak perlu kan. Mereka semua aku rasa punya iPhone untuk bisa beli lewat iTunes. Itu yang saya harapkan. Dengan demikian lagu yang kita produksi pun akan nyampe ke mereka. Ada pesan-pesan yang untuk mereka penting gitu ya. Itu satu. Yang kedua, sekali lagi saya udah nggak berambisi, tapi gitu, saya punya sekali banyak rekan yang masih bermusik sampai sekarang. Dari usia muda sampai ada yang sudah 40 tahun, 41 tahun berjalan. God Bless misalkan, hanya 6 album. Berarti kan dia nggak ngandalin dari jualan CD. Tapi sampai sekarang masih eksis. 41 tahun God Bless hanya mencetak 6 album. Berarti satu album 7 tahun sekali baru rekaman, nggak masalah. Tapi off airnya masih jalan. Semua. Sekarang Krakatau lagi rekaman. Saya juga kebetulan yang pegang mereka. Kita bikin namanya chapter 1 sampai 5. Chapter 1-nya nanti akan ada 3 lagu baru, 6 lagu lama. Chapter 2-nya sama akhirnya ada 30 lagu lama dari mulai rekaman pertama sampai terakhir, dan lagu barunya ada 15, 3 kali 5 album. Ini juga untuk nanti akan ngenjot off air-nya Mas. Off-airnya kalau kita ngandalin jualan CD udah nggak. Ini dari segi bisnis ya. Kalau saya gitu karena ngikutin semua lah. Mau siapapun berubahnya akhirnya juga larinya ke off-air. Off-air masih diperlukan mereka. Off-air masih diperlukan. Sebetulnya rekaman baru hanya untuk mancing aja gitu. Band luar yang datang ke Indonesia semuanya kalau ada rekaman baru. Jangan harap band-band itu akan datang kalau sebelum ada album baru lagi. Kemarin main, oke, 2 tahun yang lalu yang lalu akan datang lagi ke sini karena ada album baru. Jadi baru ya? Iya, gitu. Itu yang untuk menarik untuk ditonton lagi. Sama Indonesia juga harus seperti itu. Jadi jangan berharap banyak atas penjualan fisik CD gitu. Lebih baik untuk itu yang seperti tadi saya bilang. Untuk band-band baru juga demikian Om, strateginya gitu. Iya, harus begitu. Mampu live dengan baik. Dan memang kualitasnya baik. Biasanya kalau, ya maaf gitu, kalau kualitasnya hanya oplosan di dalam rekaman, setelah jadi album mainnya jelek, terus mereka harus -1 atau playback di stasiun-stasiun TV yang cuman iklan gitu, lip sync, aduh jangan harap. Terus ketika tampil hanya punya 1 hits, wah ini berat. Akhirnya harus sekali acara 10 band 10 lagu, 10 band 10 lagu, mampu off air dalam satu paket yang penuh. Oke, pertanyaan terakhir soal sebenarnya musik Indonesia ini menurut Om Doni mau dibawa kemana sih Om, musik Indonesia ini yang idealnya Om? Apakah
dari musisinya dulu harus berbenah, atau pelaku industrinya dulu harus berbenah, atau sama-sama berbenah? Musik Indonesia ini kesulitan karena market, Mas, bukan musiknya. Musiknya udah luas sekali, Mas. Udah beraneka ragam dan bagus, bukan hanya kata-kata mau dibawa kemana seperti Armada itu, bukan itu. Tapi artinya di sini mereka sebetulnya semuanya bagus, Mas. Bagus lah. Yang Melayu udah hampir lewat. Gitu. Kalau saya bilang bagus, Noah bagus, semua bagus. Cuman kan memang yang hancur, yang terpuruk kan penjualannya. Itu yang sulit. Saya kemarin juga ditawarin CD, Mas, ada lebih dari 100 CD bukan loakan. Itu buangan dari Indie, dari Amerika, Mas. Ada yang bagus, ada yang jelek, ada yang bagus banget, ada yang enggak di sana pun enggak seperti yang kita kira loh. Yang datang ke sini memang Maroon 5, Bruno Mars yang nomor 1, tapi di bawah itu yang sedang berupaya, sedang berusaha juga banyak. Kalau Indonesia luar biasa, Mas. Coba sebutkan siapa, saya tahu semua, mereka bagus-bagus, Mas. Ada Tulus, ada Raisa, ada Niji, itu bagus-bagus. Ada Tompi, ada Glenn, ada Trio Lestari, ada siapa, itu semua bagus. Kita hanya yang terpuruk kan penjualannya ini. Mudah-mudahan dengan kalau pembajak habis ya kita akan naik lagi gitu. Kalau sementara ada pembajak masih ada Ratu Plaza lantai 6 nggak bisa jualan, nggak bisa. Mereka membajak tapi kalau mau ada rahasia mereka tutup duluan. Loh kok tutup? Ya karena ada rahasia. Gitu. Nggak hanya saya pun pengen beli karena murah, Mas. Semua orang juga pengen beli karena murah. Kita merangin itu kan nggak bisa, kita ada biaya produksi. Artisnya dibayar bener, studio bayar bener, pemain biola, Mas, 4 lagu kita harus mengeluarkan sekian puluh juta, rekamannya sampai pagi hari, kadang kita recording di Australia, mixing di sana, mastering sampai sini dibajak, Mas. Gila nggak, mereka tinggal ngedarin, copy track, diben, edarin. Keping CD mentahnya kan cuma 2.000 perak udah isi, Mas. Bayangin aja, mereka nyetak 1.000 cuma 2 juta, sementara kita yang mati-matian di studio rekaman, waduh, mixing, mastering, habis itu cuma dibajak. Kalau itu masih ada nggak bisa. Pembajakan ya, Om? Nggak bisa ya, nggak ada ampunnya itu. Kalau itu masih ada nggak usah deh gitu. Kayak sekarang aja, jangan mikirin dapat untung dari penjualan CD yang seperti saya sampaikan tadi. Sementara kita mau ngitung 1 keping, kita dapat royalti, artisnya dari penjualan CD kita dapat sepertiganya deh gitu misalkan. Ngarepin dari itu, dari sepertiga kita masih bagi lagi kan dengan artis, dengan produser. Ngarepin dari situ, waduh, Mas. Rp3.000, 1.000 CD baru 3 juta, Mas. Mau jualan 10.000, 30 juta sulit, Mas, sekarang. Apalagi ngarepin 2 juta kopi, jangan.